kita dapat satu nasabah, kita perlakukan dia dengan baik, kita profesional, jelaskan untung ruginya, betul-betul tidak ada yang disembunyikan, dia akan kasih kita referensi yang lain lagi. Dan itulah yang membuat saya kenapa cepat tembus target setiap bulannya. Saya pun minta mereka top up itu tidak susah. Saya tinggal bilang, Bapak harus tambah ini 300 juta, Bapak harus tambah ini 500 juta. Dia akan berikan. Halo sahabat trader Indonesia, kembali lagi bersama saya di Adi Channel. Kali ini bersama seorang wanita. Beliau dulu bekerja di beberapa kantor piala yang ada di Indonesia. Selamat sore Bu, apa kabarnya? Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Hermin Dago, tapi biasa dipanggil Hermin saja. Ya, dulu memang pernah di dunia pialang kurang lebih 4 tahun. 4 tahun Bu ya, cukup lama juga. 4 tahun, lumayan. Nah, pasti dalam 4 tahun itu perjalanan sebagai marketing ya. Kan Ya, awalnya dari marketing, bahkan sempat menduduki jabatan sebagai posisi manajer ya. ya, manajer Nah, marketing. itu ada suka dan dukanya sebagai marketing atau sebagai marketing lah di pialang. Ibu bisa Ya, ceritakan sedikit mungkin suka dukanya. bukan sedikit, mungkin banyak. Silakan Bu, tapi jangan terlalu banyak gitu. Iya, betul. Ya, boleh ya Bu ya. Ya, boleh. Kalau suka dukanya berada di dunia marketing pialang, ya lumayan banyak sebenarnya. Cuma saya singkat saja. Di saat kita berada di posisi itu memang tidak mudah ya cari nasabah, karena saya juga cari nasabah. Terus dari situ saya juga salah satu saya tradingkan juga akunnya nasabah. Karena kan ada beberapa nasabah yang tidak tahu caranya. Jadi setiap pagi saya kerjanya itu sudah siapkan persiapan untuk bagaimana kira-kira ini pagi kita siapkan untuk trading. Ya, mulai dari berita-berita itu semua dikumpulkan. Jadi pagi-pagi tuh kerjanya, jangankan pagi-pagi, masih malam itu kita sudah cari berita. Bagaimana besok kira-kira pangsa pasar ini di di marketnya, betul. Terus teknikalnya juga pagi-pagi kita sudah siapkan. Jadi itu persiapannya. Di dalam mencari nasabah juga kalau saya sih tidak gampang ya, karena banyak juga nasabah itu yang tidak langsung percayakan dia punya dana. Tapi kalau sekali kita sudah dapat kepercayaannya orang, alhamdulillah saya nasabah itu 1 bulan kadang ya tembus terus target setiap bulannya. Makanya mencapai posisi manajer marketing itu tidak lama lah. Kurang lebih mungkin 2 bulanan saya dapat posisi manajer marketing. Seperti itu ya. Iya. Banyak juga kadang di saat begitu ada juga yang ya ada beberapa tanda kutip ya nasabah-nasabah yang agak nakal sedikit. Jadi karena kan dia pikirnya perempuan yang datang, apalagi kalau laki-laki yang kita hadapi, pasti dia pikir, pasti ini mau dianu dulu sedikit, digombal-gombal. Tapi kalau kita profesional, insya Allah tidak Ji. Paling dia awalnya dia genit-genit, tapi kalau kita memperlihatkan sikap yang profesional yang tidak menanggapi juga kegenitannya, dia akan profesional juga, jadi tidak usah takut. Dan saya nasabah laki-laki, kebanyakan laki-laki. Hanya satu saja perempuan. Seperti itu ya Bu ya. Nah tadi ceritakan Ya, bahwa kalau pagi itu kerjanya dari berita news fundamental.
ya kan? Ya. Nah, waktu terjun ke bisnis ini atau sebagai marketing pialang, itu dapat edukasi enggak? Dijelaskan enggak bahwa bisnis ini sebenarnya seperti ini, atau belajar sendiri? Ya awalnya pasti kita dapat edukasi dari perusahaan, kan kita di-training dulu, jadi sebelum kita mulai ke apa, pekerjaannya pas kita di-training dulu kurang lebih kalau nggak salah 1 minggu, itu kita di situ belajar, terus lihat juga senior-senior yang sudah punya nasabah sendiri, mereka caranya trading seperti apa. Karena kan, tahun 2007 itu tidak sama dengan sekarang, saya perhatikan sekarang itu, nasabah sebagai broker sendiri. Jadi mereka sudah paling membutuhkan broker itu hanya untuk tahu, kira-kira teknikalnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa. Tapi kalau dulu memang banyakan kita yang sebagai broker, kita yang langsung, trading di lapangan. Itu ya. Jadi kalau ada klien di-trading kan begitu ya? Iya, tapi kan sama-sama kan, maksudnya dia lihat, sambil kita ajarkan bahwa caranya mengambil posisi seperti apa, masuk ke market, terus, caranya pasang juga, ada beberapa istilah itu saya agak lupa-lupa juga. Ya, pasang TP ya posisi kalau ya, nggak salah. ya take Ya profit, betul, stop loss gitu ya. take profit betul, ya. Nah, Eee, kalau nasabah atau klien Ibu loss, ada komplainan nggak biasanya? Biasanya kalau dia loss, karena kan saya selalu memberitahu sama dia, kita masuk di market itu kita harus punya komitmen, ya. Jadi bukan sekedar karena kan ada beberapa nasabah juga ketika dia sudah untung, dia masih mau lagi. Padahal saya selalu dari awal itu sudah bilang ketika mereka, tanda tangan ya, tanda tangan, eee, ini, Mhm. saya selalu bilang, "Ini maunya Bapak setiap hari itu profitnya seberapa banyak, terus loss-nya juga seberapa banyak." Jadi bukan hanya profit saja yang kita tawarkan, kita harus juga kasih tahu bahwa market juga ini kadang kita bisa loss. Hmm. Jadi dia sudah memberitahu, "Oh, profit sekitar segini yang saya butuhkan, kalaupun saya loss, saya hanya segini, baru kita lepas," ya. Hmm. Jadi kalau dia tetap komitmen dengan seperti itu, insya Allah juga, loss-nya itu lebih minimal minimal. Tidak Intinya seperti ya intinya transparansi ke klien kita ya, yang Ibu iya tangani. betul, harus transparan. Jangan Jadi dijanji-janji manis gitu, janji-janji manis ya. betul, karena kita kan bukan penjual buah ya, yang selalu bilang manis sampai di rumah langsung jadi kecut. Iya betul, karena kita mau panjang panjang dengan, klien ya, dan alhamdulillah juga kan, kita dapat bonus juga kan dari mereka. Jadi kita juga mau panjang dengan mereka, jadi pasti harus transparan semuanya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau awet sama kliennya harus transparan ya. Betul, itu Jangan salah berikan satu janji tipsnya. manis ya. Betul, Nah, tadi jangan di awal-awalnya saja. ya betul. Tadi dibicarakan itu kalau prospek atau ketemu calon klien dalam Ya, tanda kutip. Banyak nggak ya ya. seperti itu? Sebenarnya kalau masalah banyak, banyak juga banyak. Karena Banyak. rata-rata ya, Mm-mm. betul. Rata-rata mereka yang ya tanda kutip yang beruang, punya duit yang banyak, biasanya itu dia kayak gitu di awal, apalagi kalau lihat perempuan yang datang. Itu biasanya pasti ya genit-genit dulu di awal. Tapi itu kuncinya asal kita bisa tunjukkan sikap profesional ke mereka bahwa kita ini berbisnis, bukan untuk cari apa-apa ya. Dan insya Allah dia tidak mungkin awalnya begitu, nanti lama-lama tidak nih. Tidak ya. Jadi tunjukkan Betul, saja profesionalismenya ya bahwa saya ini yang menawarkan bisnis ya betul, seperti itu ya. Nah, Ibu kan betul, pernah jadi manajer marketing nih, tentunya ada marketing di bawahnya kan? betul, iya. Ada enggak pernah curhatan marketingnya Ibu nih ya yang memprospek calon klien? Ya biasa ditanda kutipin begitu, Bu. Curhatannya kan Iya, biasa marketing itu kan ke atasannya. iya betul. Ibu berikan solusi ke marketing seperti apa? Iya. Karena ada juga ya beberapa, saya ingat sekali saya membawahi kurang lebih ada lebih dari 10 orang ya, tim saya. Itu ada beberapa wanita. Jadi yang wanita juga kadang, curhatannya pasti akan begitu. Kadang kalau dia sudah, eee
kadang kan ada beberapa klien bilang, "Oh ya, nanti saya kasih, dananya, tapi mau ajak karaoke dulu lah, atau ajak makan malam dulu lah," selalu dengan berbagai alasan. Nah, jadi saya selalu bilang ke mereka, kalau masalah itu ya kadang ada beberapa yang boleh kita layani, tapi dengan secara ada batasan-batasannya ya. Jadi bukan kita harus ikut juga dengan apa maunya. Intinya kan kita di sini memberikan jasanya, kita lakukan bisnis ke dia. Ya kalau dia mau betul-betul secara profesional mau bekerja sama, kalau sekedar makan oke lah ya. Tapi kalau sudah yang lain-lain saya bilang sama mereka, rezeki itu banyak, masih banyak yang butuhkan kita. Kalau kita merasa kita, eee, punya keahlian tersendiri, percaya diri, orang tidak akan susah. Bukan kita yang cari orang, tapi dia akan yang cari kita. Kalau kita sudah punya prestasi, itu saja yang saya selalu kasih tahu ke mereka. Seperti itu ya. Bu Iya, Henry, ini kan iya, tanggapan orang nih di luar sana, kalau ditawarin betul. forex dari perusahaan pialang, pasti langsung Mhm, negatif. Trading forex lagi, dari perusahaan A lagi, ini yang habiskan uangnya si A, si B, dan si C. Tanggapannya Bu Henry seperti betul. apa biasanya? Eee, iya, sering ada yang kadang kalau saya pernah ada beberapa nasabah saya yang awalnya mereka rugi, bahkan rugi yang sampai miliar, yang pernah ditangani sama broker yang lain. Terus ketika saya datang, saya menawarkan, saya kasih lihat dulu, jadi mereka simulasi, mereka latihan. Kadang kan mereka bilang, "Ah, ini simulasi, untung saja kelihatan, mana mau loss-nya nih?" Ya selalu yang penting itu yang saya bilang tadi, kembali lagi bahwa kita harus transparan ya. Jadi ketika mereka, sudah merasakan untung, kita harus ingatkan juga bahwa mereka akan ada masa ruginya, tapi tidak selamanya, karena Hmm. dengan cara kita bisa minimal. Kalau mereka kadang awalnya kadang kan mereka memang bicaranya, "Ah, ini Hmm. kasih rugi-rugi saja ini perusahaan pialang, ini bikin Hmm. habis-habis saja uangku." Saya kadang menjelaskan bagaimana titik awalnya dia sampai dia rugi. Memang Hmm. sekali 2 kali mereka, belum belum mau terbuka ya, datangi saja. Jadi buat teman-teman yang, bekerja di pialang, jangan pernah putus asa ketika kamu yakin bahwa dia bisa kamu bisa bantu dia untuk dia lebih percaya diri diri lagi, datangi saja terus. Karena kan sama dengan batu itu, kalau kita tetesi dengan air, lama-lama dia akan lubang kan. Sama juga dengan manusia, mau sampai di mana dia tidak punya hati. Kalau kita datangi terus. Luar biasa. Begitu ya. Jiwa marketingnya Bu Hermin luar biasa. Oh, seperti itu. Betul. Tapi perlu diberikan ilmu juga ya supaya Ya, para betul, kliennya harus itu. diberikan pemahaman tentang bisnis ini. Iya, harus, itu penting sekali. Jadi Nah, jangan saja selalu kita datang datang kasih dia keuntungan, kasih tahu juga bahwa ini ada ruginya. nah Tapi dengan hati. tanggapan tahu Bu dengan marketing yang selalu kasih janji manis bahwa trading ini pasti untung, pasti untung. Seperti apa? Ya, kalau saya tanggapannya saya sangat tidak setuju ya, karena kayak bagaimanapun mereka harus tahu bahwa ada kerugian di dalam bisnis seperti ini ya. Karena kalau kita kasih saja janji manis, itu akan merusak juga kita punya prestasi, kredibilitas. Orang akan tahu. Jadi bahwa mereka itu kan kalau punya teman itu bisa saja mungkin mereka baku tahu. Oh, atas nama itu sana, enggak bagus itu, jangan nih. Tapi kalau kita betul-betul bersikap yang bagus ya, kita kasih tahu, dia akan kasih kita referensi lagi kembali. Karena itu yang saya alami ketika saya memang awal-awalnya tidak gampang cari nasabah, tapi ketika kita sudah dapat kliknya, kita dapat satu nasabah, kita perlakukan dia dengan baik, kita profesional, jelaskan untung ruginya, betul-betul tidak ada yang disembunyikan, dia akan kasih kita referensi yang lain lagi. Dan itulah yang membuat saya kenapa cepat tembus target setiap bulannya. Saya pun minta mereka top up itu tidak susah. Saya tinggal bilang, "Bapak harus tambah ini 300 juta, Bapak harus tambah ini 500 juta." Dia akan berikan. Ketika kita bersikap profesional itu dan transparan itu penting sekali, kejujuran ya. Itu kejujuran penting sekali karena disitulah kita punya juga ibaratnya piring makan dari mereka. Dia juga senang kalau kita ada jujur di dalam kita punya trading, dia akan senang. Dan
tidak usah takut lagi bahwa kita akan susah cari lagi nasabah. Tapi kalau mereka yang memberikan janji-janji manis, mungkin hanya 1 bulan saja itu nasabah bertahan. Perhatikan nanti pekerjaannya, bulan depan belum tentu dia dapat. Kalaupun dia dapat, dia akan dapat lagi, dia pakai begitu-begitu terus. Tidak ada habisnya nanti, jadi akhirnya lama-lama bisa jadi image-nya jadi jelek lah. Biar di perusahaan manapun dia mau pergi, dia akan jadi kayak kutu loncat ya. Dia tidak akan diterima lagi dengan baik karena dia punya kredibilitas yang tidak bagus sama perusahaan dan nasabah. Wah, luar biasa. Jadi intinya memang kita harus edukasi dan bicara padanya ke kliennya, ke nasabah ya. Betul. Bahwa bisnis ini Betul. penuh resiko. Betul. Kalau oke, ya kalau tidak mau dengan risiko jangan nih, seperti itu ya. Betul. Betul. Supaya kedepannya lebih aman juga buat kita sebagai marketing ya. Iya. Tidak enak masalahnya kalau ditelepon-telepon terus. Kenapa ini saya rugi? Kenapa saya rugi? Pernah Ibu alami? Pernah. Waktu awal-awal ya, itu biasanya ada satu tim saya, itu karena dia begitu. Jadi tidak selamanya kita punya tim juga bisa mendengar apa yang kita kasih saran. Ada beberapa tim saya juga yang seperti itu ya, agak nakal juga selalu menjanjikan janji-janji manis. Ketika itu nasabah sudah rugi, dia kasih nomor telepon saya. Ini telepon saya punya manajer. Jadi seakan-akan ini saya yang melakukan, betul-betul dia lempar batu ke saya. Akhirnya saya yang ditelepon-telepon tengah malam, saya tidak nyaman tidur. Saya liburan pun saya tidak nyaman, ditelepon terus. Jadi akhirnya saya bilang sama nasabah, jangan dulu ambil posisi sebelum saya datang. Nah, saya harus perbaiki karena kan ibaratnya tim saya itu seperti anak saya, dia yang buat kesalahan, ya otomatis kita sebagai atasannya yang harus bertanggung jawab bagaimana cara memperbaiki yang tadi. Ya memperbaikinya mungkin tidak gampang ya, tidak langsung 1 kali. Itu betul-betul harus butuh perjuangan juga pelan-pelan untuk memperbaiki kondisinya. Jadi akhirnya ya lama-lama malah yang tadinya kalau nggak salah dia punya dana awalnya 300 juta, akhirnya karena saya melakukan dengan baik dan dia senang cara kerja saya, bahkan dia sampai punya dana top up itu kurang lebih 2 miliar. Bahkan pernah saya bilang, saya kayaknya saya tidak bantu lagi ya, mestinya sudah bisa sendiri. Dia enggak mau, sampai dia ngambek, dia bilang, saya tidak mau ambil trading kalau tidak ada Bu Hermin. Jadi kayak gini, betul. Jadi akhirnya kalau kita sudah punya trust sama nasabah, itu yang akan terjadi. Jadi bukan hanya sekedar secara bisnis ya, bahkan bisa sampai ke keluarga. Jadi bisa betul-betul silaturahminya sangat terjalin sampai hari ini. Jadi memang pentingnya adalah kejujuran ke nasabah ya. Betul, jujur itu nomor 1. Apapun yang terjadi di kondisi market yang terjadi ya. Betul. Luar biasa. Apapun itu. Tapi sekarang kalau rugi besar ya rugi, kasih tahu rugi besar, jangan takut-takut ya, memang itu kondisinya, kenyataannya. Tapi kenyataan kan banyak yang tidak seperti itu, seperti Bu Hermin. Betul. Luar biasa Bu Hermin, mudah-mudahan sukses selalu. Nah, amin. Ini sebagai terakhir nih Bu Hermin. Bu Hermin ada memberikan apa ya, motivasi atau masukan buat trader, bahkan marketing ya, masih banyak yang ada sekarang di marketing pialang. Apa yang harus mereka lakukan biar sukses di bisnis ini? Iya, kalau masukan dari saya ya, intinya yang pertama itu jalin keakraban juga dengan nasabah. Jadi jangan hanya sekedar bisnis saja yang kita bahas, kita bisa menjadi temannya juga untuk saling berbagi ya. Terus yang kedua, kita harus menjunjung tinggi tuh namanya kejujuran ya. Karena itulah panjang pendeknya bisnis itu dari kejujuran. Yang ketiga, kita harus juga menduplikasikan hal-hal yang baik ke nasabah supaya ke depannya mereka juga bisa lebih mudah dalam transaksi trading ya di pasar. Jadi bukan selamanya harus ke kita saja terus. Ya cukup mungkin kita sebagai broker atau
pialangnya itu yang memberikan masukan-masukan. Jadi supaya mereka juga bisa cerdas, ya. Bukan hanya kita saja yang mau dirongrong. Jadi mereka harus tahu. Nah, ketika kita berikan dia edukasi yang bagus, yang baik ya setiap hari, nanti lama-lama mereka akan pintar sendiri dan tidak akan susah lagi. Seperti itu Bu Hermin ya. Betul, iya. Ya, ya ini terakhir nih Bu, bisa berikan closing statement lah. Closing statement-nya apa ya? Intinya berada di pialang itu sebenarnya enak ya. Bahkan lebih banyak enaknya menurut saya ya. Karena dari situ saya bisa memiliki beberapa fasilitas. Jadi siapapun yang ingin berada di dunia pialang tetap jaga kejujuran ya. Jalankan silaturahmi dengan baik. Insya Allah pekerjaannya berkah, nasabahnya pun pasti akan banyak. Gitu ya. Ya, betul. Yang intinya kesimpulan saya tarik adalah yang pentingnya adalah kejujuran. Betul. Sama klien ya. Jadi dari awal betul. Kita memberikan edukasi, memperkenalkan bisnis ini harus jujur. Betul. Bahwa jujur bisnis nomor satu. bahwa bisnis ini penuh resiko. Betul. Ya, jangan janji-janji manis diberikan ya. Betul. Karena jarang loh ada yang mau begitu. Iya, jarang ya. Iya. Tapi kalau mau panjang harus lakukan seperti itu. Betul. Ya kan? Jangan janji-janji manis. Betul nggak, Bu? Betul, betul. Ya. Oke, Bu Hermin, terima kasih atas waktunya ya. Sehat selalu. Salam sama keluarga. Yep. Sampai jumpa lagi. Iya. Bye. Iya.